Hello Wisdom People. Beberapa semester ke belakang sepertinya menjadi waktu-waktu yang sangat melelahkan, tetapi sekaligus mungkin menjadi waktu-waktu yang sangat menarik dalam perjalanan hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita sekaligus menjelaskan tentang wisdom atau kebijaksanaan. Saya ingin disclaimer dulu terhadap diri saya sendiri maupun kawan-kawan yang sedang menonton, bahwasanya video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ayat dan hadis tematik. Sebenarnya saya sudah lama sekali ingin membuat video yang semacam ini, tetapi karena beberapa hal sehingga video itu tidak jadi saya buat. Kedepannya saya akan berusaha untuk membuat video yang seperti ini. Ini jadi batu loncatan bagi saya. Kemudian disclaimer yang ketiga, bahwa apa yang saya sampaikan mungkin banyak kelirunya. Jadi kawan-kawan lebih bijak dalam menerima informasi dan mau untuk menggali lebih dalam lagi. Oke, sekarang saya kuliah di Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu. Saya mengambil program studi Akidah dan Filsafat Islam. Pada saat MTS dan MA, saya orangnya sangat antusias dan sangat spontan dalam menjalani hidup. Sehingga saya menjadi produktif dan lebih bersemangat, dan boleh dibilang pada saat itu saya sangat ambisius. Saya sering ikut event ini, saya ikut perlombaan itu. Kontras sekali dengan keadaan saya sekarang. Saya sekarang lebih sering memaki keadaan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup saya, gesekan, kemudian ya mungkin cobaan. Mungkin terlalu lebay saya mengatakan seperti ini, tapi inilah realita yang terjadi. Saya tidak bisa menerima kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup saya. Dan akhirnya saya membuat pelarian. Saya sering ke gunung, ke hutan, saya sering menyendiri. Pada pelarian saya itu, saya merenung lebih dalam tentang apa tujuan hidup saya. Dari setiap kejadian yang ada dalam hidup saya teringat tentang perkataan Socrates yang dikenal sebagai orang yang bijaksana dari Athena. Socrates mengatakan begini, bahwa kebijaksanaan tidak akan datang kepada orang-orang yang tidak pernah mempertanyakan tentang dirinya sendiri, kemudian orang lain, lingkungannya, keluarganya, dunia, ataupun kehidupan yang ada di sekitarnya. Nah, perkataan Socrates ini membuat saya tertantang untuk mencari lebih dalam lagi. Saya merasa aneh dengan diri saya sendiri, kemudian dari situ saya mulai lebih banyak berdiskusi dengan orang-orang yang lebih tua dari saya, dengan orang-orang yang lebih muda dari saya, bahkan orang-orang seumur dengan saya, untuk melihat bagaimana mereka menjalani hidup. Setelah itu, saya mulai mengerti sedikit dan perlahan tentang kebijaksanaan manusia. Setelah menerima data itu diolah menjadi informasi, kemudian informasi itu menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu menjadi kebijaksanaan. Nah, banyak orang hanya terpaku pada pengetahuan tanpa pernah mempertanyakan ulang tentang pengetahuannya. Sehingga apa? Mereka itu tidak menjadi bijaksana. Sebelum lebih jauh, kawan-kawan mungkin sudah mengetahui atau ada yang belum mengetahui tentang kebijaksanaan. Banyak orang yang berusaha untuk mendefinisikan arti dari bijaksana ini. Di antaranya itu bahwa bijaksana itu adalah sifat pada manusia ketika dia mampu untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Maka daripada itu, ketika dia mampu mengkalkulasi segala keadaan, kemudian dampaknya yang akan terjadi, maka mereka bisa mengambil tindakan yang tepat. Dan juga dalam definisi lain, bijaksana itu ialah ketika orang mampu untuk memakai akal budinya, kemudian mengkontekstualkan ke dalam realita dan mengambil keputusan yang jelas. Orang-orang bijak itu satu tingkat di atas orang pintar, karena orang pintar belum tentu orang bijak. Sedikit perbedaan antara bijaksana dan hikmat. Kalau bijaksana itu lebih ke arah akal budi, tapi hikmat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu hikmah. Hikmah ini lebih kepada akal dan nuri, tetapi kurang lebih hikmah dan kebijaksanaan ini hampir-hampir sama. Nah, kembali ke cerita saya tadi, dalam pelarian saya itu akhirnya memberikan sedikit pencerahan kepada saya.
bisa dikatakan pencerahan atau apa, saya mulai membuka kembali, menilik kembali buku-buku bacaan saya, kemudian mendengarkan alim ulama, ustadz-ustadz, membuka Al-Quran kembali untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang kebijaksanaan. Al-Quran itu sendiri kan salah satu sifatnya ialah kebijaksanaan. Al-Quranul Hikmah. Membaca Al-Quran berarti kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Dalam Al-Quran itu sendiri kurang lebih ada sekitar 20-an ayat yang berbicara tentang kebijaksanaan. Salah satunya itu surah Al-Baqarah ayat 269, yang mana artinya itu Allah telah menganugerahi al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang telah dianugerahi al-hikmah, maka ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanyalah orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman-Nya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Al-Quran, jika kita mampu untuk memahami dan mengerti dan menjalankan apa yang terkandung dalam Al-Quran, baik itu perintah, larangan, kemudian aspek-aspek muhasabah dan lain semacamnya, jika kita mampu mengaktualisasikannya ke dalam bentuk nyata, maka kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Di dalam Quran surah Luqman pun terdapat banyak ayat yang menggambarkan tentang kebijaksanaan, tentang bagaimana penciptaan langit dan bumi, tanaman, gunung-gunung, lautan dan segala macam, yang di dalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran itu, maka kita akan mendapatkan hikmah. Seperti Luqman itu sendiri, yaitu seorang tokoh arif, tentang nasihatnya kepada anaknya, kemudian kepada keluarganya, kepada orang-orang sekitarnya, yang membuat dia dianugerahkan oleh Allah al-hikmah. Dia menjadi orang yang bijaksana. Kemudian jika kita melihat ke dalam hadis Rasulullah, banyak sekali kebijaksanaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana kita tahu dia memiliki sifat fatonah, kemudian dia pun terhubung dengan Allah, sehingga tidak mungkin dia tidak bijaksana. Kita ketahui bahwa Nabi itu kan diutus untuk menyempurnakan akhlak, tentunya dia mempunyai akhlak yang baik. Nabi pun selalu berbuat ihsan kepada banyak orang, banyak kisah itu kan ketika dia diludahi, dilempar dan segala macam. Itu menunjukkan sifat kebijaksanaan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi pun mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Orang-orang yang beriman kemudian sudah mengetahui tentang hari kemudian, yang ini mengisyaratkan bahwa orang itu memiliki wawasan dan pengetahuan, hendaklah berkata yang baik atau diam. Kalimat yang selanjutnya ini menunjukkan kebijaksanaan. Ketika kita tidak mampu untuk berbicara dengan tepat dan baik, maka lebih baik kita diam untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali demikian ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kebijaksanaan. Mungkin banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kebijaksanaan yang belum saya ketahui. Kawan-kawan bisa mencari lebih dalam lagi tentang kebijaksanaan. Allah itu tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Dan itulah proses yang menjadikan saya mungkin lebih agak tenang. Mungkin itu ngawur ngidul yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberikan atau dianugerahi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk memanfaatkan akal budi kita, mempertanyakan lebih jauh tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Dan itulah yang dapat saya sampaikan. Saya pun bingung pada akhirnya, dan saya akan koreksi lagi kesalahan saya dari video ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, barangkali bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.